Halo, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, di semester 2 kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentunya di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan mengawalinya dengan pelajaran kelas 10 bab 5 yaitu mengenai teks negosiasi. Jadi, kalau kamu sudah kelas 10, silakan disimak. Kalau berbicara tentang negosiasi, tentunya kita sudah pernah atau bahkan kita sering melihat proses negosiasi di kehidupan kita. Misalnya bernegosiasi antara pembeli dan penjual di pasar. Nah, itu sering sekali kita jumpai ya, atau bahkan kita sendiri juga sering bernegosiasi dengan orang tua kah atau dengan guru mengenai suatu hal yang di dalamnya belum terdapat suatu kesepakatan. Nah, itu contoh simpel dari negosiasi. Lalu, apa sih Bu arti dari negosiasi? Negosiasi adalah suatu interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Nah, kalau dibilang berbeda kepentingan berarti di sana ada suatu permasalahan yang berbeda kepentingan. Nah, disinilah tujuan kita untuk mencapai kesepakatan tersebut, untuk mencapai kata deal atau win-win solution. Nah, adapun tujuan dari negosiasi adalah satu, untuk mencapai kesepakatan. Tentunya sudah pasti ya, kalau kita bernegosiasi kita harus memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang kedua, untuk memperoleh harga yang lebih murah dari sebelumnya. Biasanya hal ini sering sekali kita jumpai di dalam proses tawar-menawar harga di pasar. Tentunya seorang pembeli akan menawar harga yang lebih murah dari harga jual sebelumnya. Untuk apa, Bu? Untuk memperoleh keuntungan sedikit ya dari proses tawar-menawar tersebut. Tapi ingat ya, antara pembeli dan penjual harus sama-sama saling menguntungkan. Jangan sebelah pihak yang menguntungkan. Itu namanya bukan negosiasi. Nah, itu tujuan yang kedua. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan jalan keluar dari suatu permasalahan yang ditemukan. Misalnya kamu bernegosiasi nih dengan guru kamu, karena dalam satu hari itu banyak sekali ulangan-ulangan atau pelajaran-pelajaran yang akan diulangankan. Nah, di sini pastinya kamu akan kebingungan atau bahkan beban kamu begitu berat karena akan menghadapi banyak ulangan dalam satu hari. Nah, di sini kamu bisa bernegosiasi dengan guru yang bersangkutan. Supaya apa? Supaya diberikan kelonggaran waktu atau supaya ulangan kamu ditunda minggu depan. Supaya apa? Supaya kamu bisa lebih mudah untuk menguasai, supaya lebih maksimal dalam mempelajari materi-materi yang akan diulangankan. Nah, itu contoh simple ketika kamu menemukan suatu permasalahan bersama guru kamu. Atau kamu juga bisa bernegosiasi dengan orang tua kamu. Ketika kamu ingin meminta handphone baru, di mana handphone lama kamu sudah tidak berfungsi lagi. Nah, di sini kamu bisa melaksanakan atau mempraktekkan proses bernegosiasi. Supaya apa? Supaya menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Adapun ciri-ciri dari negosiasi diantaranya yaitu yang pertama, terdapat kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Nah, kedua belah pihak tersebut bisa seseorang atau individu ya, bisa satu kelompok, bisa juga suatu negara yang memiliki perbedaan kepentingan. Nah, itu dinamakan dengan kedua belah pihak ya. Yang kedua yaitu negosiasi memiliki suatu kesepakatan atau kata deal. Nah, kesepakatannya seperti apa? Kesepakatannya misalnya dalam pembeli dan penjual yang sepakat untuk menjual barangnya supaya lebih murah lagi. Nah, itu merupakan suatu kesepakatan antara si pembeli dengan si penjual. Ada kata deal
Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, negosiasi merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Jadi, kalau kamu menemukan suatu permasalahan di mana kamu tidak menemukan jalan keluar, di sini kamu bisa melakukan proses bernegosiasi. Supaya apa? Supaya diberikan jalan keluar atau supaya kamu diberikan kelonggaran terhadap permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari negosiasi. Nah, yang keempat, negosiasi mengarah kepada tujuan yang praktis. Kenapa praktis, Bu? Karena dengan bernegosiasi, setidaknya permasalahan kita atau keinginan kita tersalurkan. Dengan begitu, apa yang kita inginkan bisa berjalan mulus atau bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang kelima, teks negosiasi itu biasanya bersifat dialog atau berbentuk dialog. Sudah pasti ya, di sana ada percakapan ataupun interaksi antara seorang individu dengan individu yang lainnya, antara sebuah tim dengan tim lainnya. Nah, itu terdapat suatu dialog. Di dalamnya ada interaksi sosial yang berupa bernegosiasi. Nah, inilah ciri-ciri dari teks negosiasi. Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai teks negosiasi. Nah, kalau kamu ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, kalau kamu suka dengan video pembelajaran kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih.